Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Ikhlas beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, bersamamu kami sore ini. Kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mulai saat ini kita akan alih pada fikih ibadah, fikih solat. Dan kita akan fokus pada fikih solat ini mungkin untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga Bapak Ibu. Jadi kini pengantar insyaallah. Sekedar ulang-ulang kaji Pak Bu. Dan ketika kita rujuk Al-Quran, kita tengok Al-Quran Bapak Ibu, ternyata orang yang sholat dan orang yang tidak sholat, untuk keduanya sudah Allah siapkan neraka. Untuk orang sholat Allah siapkan neraka, untuk orang yang tidak sholat apalagi. Kok gitu Ustaz? Bapak senyum, bentuk dan taluk benar di belakang rumah. Leh taluk masuk neraka. Ibu, orang yang tak solat jalai Ustaz, masa iya orang yang solat masuk neraka juga? Iya. Kalau untuk orang yang tak solat Bapak Ibu, Allah siapkan namanya sakor. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat 42, 43. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Nanti penduduk sakor itu akan menjawab, karena dulu kami tak pernah solat. Jadi orang yang tak pernah solat lah jalih nerakonyo sakor namanya. Itu kan yang tak solat Ustaz. Yang solat untuk orang yang solat pun kiranya Bapak Ibu juga Allah siapkan neraka. Apa nerakanya? Itu ayat yang sering kita baca. Fawailun lil musallin. Ada neraka wail. Wail itu Bapak Ibu salah satu nama neraka yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau kan. Wail itu salah satu nama neraka yang disiapkan lil musallin, untuk orang yang sholat. Jadi untuk orang yang tak sholat nerakanya sakar, untuk orang sholat nerakanya wail. Amanan ketujuh Pak Ibu, pilihlah. Surga salah. Hah? Kedua-duanya. Hai, kau coba gak kau. Untuk orang yang tak sholat nerakanya sakar. Untuk orang yang sholat nerakonyo wail. Mana rencak Ibu? Tidak ada rencak. Ya. Kalau yang tak sholat jaleh tu nerakonyo sakar. Yang sholat masa you masuk neraka juga? Ternyata Allah siapkan neraka. Nah, untuk siapa
yang alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam solatnya. Oh, kami lain tidak lalai Ustaz. Tadanga azan kami datang ke musaji. Lalai bukan hanya dari segi waktu. Kalau dari segi waktu Bapak Ibu kita bisa akali, kita tahu tuh subuh jam 5 lewat 6 menit, zuhur jam 2 balik lewat 8 balik, asar 5 balik 27 ah, maghrib 8 balik 21, isya 9 balik 30 ah. Setiap masuk waktu tadanga azan kita bisa datang ke musaji. Walaupun kadang-kadang subuh takalo, siang sibuk berkarajo zuhur, malam pulang asar pulang karajo macet di jalan, maghrib lagi jarang tuh, maghrib jarang tuh terlambat tuh Bapak Ibu. Isya kalau ndak ada kajian pulang sholat maghrib tiba awak di rumah, tiba di rumah beko nan ka menonton jo anak menonton, yang ka bagalui jo anak cucu bagalui, nan ka makan sambil golek-golek beko istirahat, kemudian di sofa tadanga azan isya, Allahu akbar Allahu akbar, dia latih badan rasanya beko setelah sholat isyanya jam 2 malam sekalian tahajud. Pernah Bapak Ibu ada orang bentuk itu? Ada. Masalahnya Bapak Ibu, iyo kok tak jago awak jam 2 tuh, kok indah. Tahu-tahu awak tak jagonya orang lah azan subuh. Allahu akbar Allahu akbar. Awak baru tak jago. Salat isya lulai. Aba status salat isya kita. Oh, awak tak kalau Ustaz. Kan ada hadis tuh, raf'ul hukmi 'anil na'im hatta yastaiqiz. Diangkat tidak berlaku hukum itu dari orang yang tertidur sampai ia bangun. Tidak bisa. Bahkan tidak bisa karena awak mendengar azan isya. Ketika kita mendengar azan isya, maka lah jatuh kewajiban yang berlaku itu hadis Ali, bukan hadis itu lagi. Ada hadis yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah, "Ya Ali, thalathun la tuakhiruhunna." Wahai Ali, ada 3 yang tak boleh kamu tunda-tunda. Apa itu? Pertama, as-salatu idza atat. Kalaulah tadanga azan segera sholat, kata Allah, kata Rasulullah. Nah, maka Bapak Ibu tidak bisa itu dipakai yang tadi itu. Nah, itu yang sering jadi masalah. Tapi Bapak Ibu, yang ini, yang dari segi waktu ini relatif lebih aman. Kita punya pengingat, kita bisa pasang alarm, kita mendengar azan, bahkan sebelum azan lah mengaji-ngaji dulu di musaji kan. Yang mengaji siapa? Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz atau HP Ustaz? Oh, HP Ustaz. Nah, itu HP calon penghuni surga besok itu mana Ustaz? Aduh ansur dulu HP-nya dulu, sudah itu baru orangnya kan. Biarlah. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu lah mengaji-ngaji itu berarti lah tanda-tanda lah ke masuk waktu sholat kita sudah bersiap-siap. Itu relatif lebih aman kita. Tapi ada satu yang Bapak Ibu perlu kita waspadai. Apa itu? Lalai dari segi tata laksana sholat, cara sholat. Ini yang paling penting sebenarnya. Lalai dari segi cara sholat. Pak Ibu, kamu pernah membaca sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 793. Di situ panjang tuh ceritanya, di situ diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu masuk masjid, berada di dalam masjid, fadakhala rajulun, masuk seorang laki-laki, fasalla, dia salat 2 rakaat, selesai dia salat 2 rakaat dia datang kepada Nabi, faja'a wa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan ingin bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang solatmu lagi karena kamu belum solat, katanya. Itu kata Nabi, Bapak Ibu. Padahalnya solat di muka Nabi itu, dicari ada Nabi. Kiranya kata Nabi, kamu belum solat, ulang solatnya lagi. Artinya apa tuh? Berarti solat yang di kerajaannya itu tidak benar menurut Nabi. Tidak benar menurut Nabi, Bapak Ibu. Akhirnya kembalilah sahabat tadi, dia solat kemudian 2 rakaat untuk yang kedua kalinya. Selesai solat 2 rakaat, dia datang lagi kepada Nabi. Ternyata kalimat Nabi masih sama. Irji'
fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang salatmu lagi karena kamu belum salat, kata Rasulullah. Ya kan Bapak Ibu? Padahal salatlah disuruh ulang. Logikanya Bapak Ibu, kalau salat disuruh ulang, pasti salat yang kedua kok sudah diperbaiki. Lah dielo-eloan, kiranya dianggap tidak benar juga oleh Rasulullah. Dianggap tidak benar oleh Rasulullah. Berarti salat yang kedua pun juga tidak sah menurut Nabi. Menurut Nabi. Akhirnya dia salat untuk yang ketiga kalinya. Selesai salat yang ketiga kali, dia datang lagi kepada Nabi. Ternyata kalimat Nabi masih sama. 3 kali salat diulang-ulang Bapak Ibu. Ndak jua batu menurut Nabi. Pak Ibu, hadis ini sempat membuat kamu menangis tuh. Bakok nangis. Nanti pikir kamu Bapak Ibu, iko sahabat kok mah. Sahabat ini. Namanya Khalid Ibnu Rafi Az-Zuraikhi. Itu ada dijelaskan dalam syarah Fathul Bari, kitab Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari. Ada itu di jilid yang ketiga. Hadis nomor 793. Khalid Ibnu Rafi itu padahal sahabat Nabi, setiap hari solat bersama Nabi, setiap hari solat di musajid Nabi, setiap hari melihat Nabi solat secara langsung. Tapi ketika solat sendiri dilihat dan dinilai oleh Rasulullah, ternyata solatnya tidak benar menurut Nabi. Lalu bagaimana dengan solat kita? Bagaimana dengan solat kita Bapak Ibu? Apakah kalau sekiranya Bapak Ibu awak tagak di siko solat awak 2 rakaat dilihat dan dinilai oleh Rasulullah, apakah solat kita sudah kira-kira sudah benar menurut Rasul atau belum? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Iko sahabat saja yang satu hari mencari Nabi solat, tidak juga betul solatnya doa. Kita sering memakai dalil sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis Al-Bukhari 651 itu kan? Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita pakai dalil itu. Emangnya bisa? Emangnya pernah kita melihat Nabi salat? Emang pernah kita melihat Nabi salat? Ambo setengah jam di Raudhah tuh Bapak Ibu, enggak pernah mencari Nabi kok. Soalnya apa? Nabi sudah terkubur di dalam kuburan beliau. Enggak ada lagi. Kalaupun ada tuh orang Arab tuh yang sholat tuh kan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memakai dalil itu? Nah, maka jalan satu-satunya jalan satu-satunya tentu membaca ulang, mengkaji ulang bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Banyak kok yang bisa kita jadikan sumber-sumber ilmu tentang sholat Nabi itu. Mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan kajian-kajian di masjid musola. Kalau tidak beko mungkin bisa dengarkan juga kajian-kajian di YouTube. Mungkin Bapak Ibu bisa juga baca buku-buku terkait tentang sholat. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada menyimpan buku tentang sholat di rumah. Kan banyak tuh Bapak Ibu buku tuntunan terkait sholat itu kan. Ada kitab sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahkan terjemahannya pun ada 3 versi itu. Ada versi lengkapnya, hampir setebal ini kitabnya. Buku Sifat Salat Nabi. Lihat ada bukunya di rumah. Lihat ada bukunya di rumah, Pak. Tidak ada loh. Ada versi sedangnya, terjemahannya sajalah. Nah, setebal inilah kira-kira. Lihat ada di rumah. Tidak juga ada. Ada yang versi tipisnya, 256 halaman. Buku saku Syekh Nasruddin Al-Albani aja. Ledo, ndak juga. Kalau ndak ada buku Syekh Nasruddin Al-Albani, mungkin bisa juga kita lihat, kita rujuk bukunya Sifat Ibadah Nabi yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada 4 jilid itu sifat ibadah Nabi. Ada sifat salat Nabi, sifat zakat Nabi, sifat haji Nabi, sifat puasa Nabi. Sifat itu tata cara artinya. Tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara haji Rasulullah. Lihat bukunya di rumah Pak Ibu. Indah juga dulu. Kalau ndak ada kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia juga banyak kok guru-guru kita yang menulis tentang sholat ini. Ada buku yang ditulis oleh Ustadz Abdus Somad. Warna biru dongker covernya. Judul besarnya 99 tanya jawab seputar sholat. Lihat ada bukunya di rumah. Indah juga. Aduh. Kalau ndak ada
dulu Bapak Ibu ada buku viral warna ungu. Warna ungu, ada gambar 3 orang sholat di mukonya. Ada orang taga, orang ruku, orang sujud. Lain dah tuh. Lain Pak. Judulnya tuntunan sholat lengkap. Tuntunan sholat lengkap ya. Alhamdulillah. Doa iftitah di situ bara Bapak Ibu. Nah, itu tanda doa baca bukunya tuh. Pak Ibu amo, Bu, kalau ndak jua ada buku tu di rumah, beko kecian kapak amo, Pak. Minggu kini awak perai makan patai lo ya, Pak. Bako perai makan patai, pitih pembali patai awak balian ke buku tuntunan salat lengkap. Patai sakabe 20.000, buku tu 8.000 ceknya. Nah, bali dua ngaji apa ibu lai. Gitu caranya, baca apa membaca, ibu membaca, di situ kan lengkap juga tuh. Lengkap. Ada bahasa Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahannya. Itu gunanya Bapak Ibu kita ulang-ulang. Walaupun nanti ada beberapa yang perlu kita koreksi juga. Nanti kita akan sampaikan koreksinya. Kalau Bapak Ibu itu kita pelajari, insya Allah, maka target utama sholat itu akan tercapai nantinya. Apa target sholat? Ada di surah Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Hafal ayat itu kan? Sungguh sholat itu kata Allah, orang yang sholat, kalau memang dia benar-benar sholat, dia akan mampu dia akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Maka orang Bapak Ibu kalau lai batu-batu sholat dan betul dalam sholatnya, dia tidak akan pernah berbuat keji dan munkar. Pasti dirinya akan terjaga. Maka Acok mau contohkan, orang kalau lai batu sholatnya, pribadinya pasti akan menjadi pribadi yang mulia. Lidah orang yang sholat terbiasa bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Lidah ini mestinya lidah sholat ini akan menjadi lidah mulia. Tapi ada tidak keluar dari lidah ini kata-kata kotor? Ada kan? Berapa banyak orang yang sholat, ketika sholat lidahnya dipakai untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil. Di luar sholat lidah yang sama dipakai untuk baca rik. Lidah yang sama dipakai untuk mensumpah serapahi orang. Lidah yang sama dipakai untuk berdusta segala macam. Harusnya sholat itu akan membelenggu lidahnya, sehingga yang keluar dari lidahnya itu hanya kata-kata yang mulia. Mestinya kalau semua orang sholat itu benar-benar sholat Bapak Ibu, telunjuknya ini pasti akan jadi telunjuk mulia. Karena dengan telunjuk ini kita muliakan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Oh, kami tidak pakai itu Ustaz. Oke. At-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Tidak pakai itu Ustaz. Baik. At-tahiyyatul mubarakatus salawatuz zakiyatu lillah. Terserah mau pakai yang mana bahasanya, mau pakai yang mana riwayatnya, tapi tetap pakai telunjuk. Tetap pakai telunjuk kan Bapak Ibu kan? Dan tidak bisa ditukar telunjuk kau doha. Telunjuk itu perintah-perintah mah tidak sopan awak sama Allah. Maksud ya pakai telunjuk, yang sopan tu jempol. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Boleh? Tak boleh. Tak boleh tuh Bapak Ibu. Maka telunjuk orang yang sholat adalah telunjuk bertahiyat. Kalau dia sadar dengan tahiyatnya, telunjuknya akan jadi telunjuk mulia. Maka telunjuk ini tidak akan pernah mau tanda tangan palsu. Tidak akan pernah mau dia. Karena dengan telunjuk ini dia mengagungkan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kebaikan, segala kemuliaan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk yo telunjuk mulia dipakai tanda tangan palsu. Termasuk yo telunjuk yang mulia dipakai untuk mengambil daun kunyit tetangga tanpa izin. Yo telunjuk aku kemana?